Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama Perkenalkan, nama saya saya Yusuf Yusuf Kardawi Kardawi Nasution Nasution dengan NIM dengan NIM D433108. D433108. Baiklah, di Baiklah, sini di saya sini akan saya akan menjelaskan menjelaskan materi 4, yaitu aliran fluida. Yang dimana dari dasar-dasar karakteristik fluida hingga mesin-mesin canggih yang menggerakkan industri modern dan sebuah perjalanan mendalam memahami kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita ini. Yang pertama yaitu fondasi aliran fluida, yang dimana fluida mencakup cairan dan gas, yang adalah industri modern yang menggerakkan distribusi air, pembangkit listrik, dan manufaktur. Memahami sifat dasarnya adalah kunci untuk menguasai perilaku aliran. Yang pertama yaitu massa jenis atau rho. Masa persatuan volume fluida menentukan gaya apung, tekanan hidrostatis, dan distribusi tegangan dalam sistem nilai rho air sama dengan 1000 kg meter kubik per meter kubik. Yang kedua yaitu viskositas atau new, yang dimana ukuran kekentalan atau resistensi fluida terhadap deformasi geser yang mempengaruhi rugi-rugi tekanan dan pola aliran. Oli memiliki viskositas jauh lebih tinggi dari air. Yang ketiga yaitu kompresibilitas, yang dimana perubahan densitas akibat variasi tekanan, terutama pada gas, krusial dalam desain kompresor, turbin gas, dan sistem pembakaran sistem bertekanan tinggi, di mana perubahan volume signifikan. Selanjutnya yaitu tekanan dan hukum Pascal. Tekanan dalam fluida statis adalah tekanan yang didefinisikan sebagai gaya persatuan luas P sama dengan F per A atau gaya per luas penampang dalam fluida diam. Dalam fluida diam, tekanan bekerja secara isotropik, yang mana sama besar ke segala arah pada satu titik. Tekanan hidrostatis pada satu titik. Tekanan hidrostatis meningkat seiring kedalaman P sama dengan rho GH, di mana H adalah kedalaman dari permukaan bebas. Yang kedua yaitu hukum Pascal. Perubahan tekanan pada fluida tertutup diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida dan dinding wadah. Prinsip ini menjadi fondasi semua sistem hidrolik modern. Selanjutnya yaitu aplikasi hukum Pascal. Yang pertama yaitu dongkrak hidrolik, yaitu berfungsi yang dimana gaya kecil pada piston kecil menghasilkan gaya besar pada piston besar, yang memungkinkan mengangkat mobil dan dengan tenaga manusia. Yang kedua yaitu rem hidrolik. Tekanan dari pedal rem diteruskan merata ke semua roda, memastikan pengereman seimbang dan efektif. Yang ketiga yaitu mesin press, yang dimana menghasilkan gaya tekan sangat besar untuk pembentukan logam, percetakan, dan manufaktur industri. Selanjutnya yaitu aliran fluida bergerak. Dua prinsip fundamental yang mengatur perilaku fluida yang bergerak. Yang pertama yaitu kekekalan massa atau kontinuitas, dan kedua yaitu kekekalan energi atau Bernoulli. Keduanya menjadi landasan analisis sistem perpindahan aerodinamika dan desain mesin. Yang pertama yaitu persamaan kontinuitas, yang mana berdasarkan kekekalan massa, laju aliran massa konstan di setiap penampang, yang mana M dot sama dengan rho 1 kali A1 kali V1 sama dengan rho 2 kali A2 kali V2. Untuk fluida incompressible, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Yaitu yang dimana luas mengecil sehingga kecepatan meningkat, dan sebaliknya. Prinsip ini dimanfaatkan pada nozzle dan venturimeter. Selanjutnya itu persamaan Bernoulli. Kekekalan energi pada aliran ideal atau in phase state incompressible tuna, yang dimana per P, P per rho kali G ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z sama dengan konstan. Dari mana tiga komponen energi, tekanan, kinetik, dan potensial. Jika kecepatan naik, tekanan turun, sehingga prinsip yang menjelaskan mengapa pesawat bisa terbang dan bagaimana venturimeter bekerja. Selanjutnya yaitu aliran laminar berkembang penuh, yang dimana fully developed laminar flow adalah kondisi ideal di mana profil kecepatan tidak berubah sepanjang pipa. Terjadi pada bilangan Reynolds rendah atau RE kurang dari 2300, viskositas tinggi, dan kecepatan rendah.
Karakteristik utamanya yaitu yang pertama profil kecepatan parabola. Yang dimana di sini dijelaskan bahwa kecepatan maksimum di pusat pipa, nol di dinding, distribusi mengikuti hukum Huygens-Poiseuille. Yang kedua itu tegangan geser linier, yang dimana itu bervariasi linier dari nol di pusat hingga maksimum di dinding pipa. Yang ketiga yaitu aliran lapisan teratur, yang mana lapisan-lapisan fluida bergerak sejajar tanpa turbulensi atau percampuran silang. Contoh aplikasi nyatanya yaitu sistem hidrolik. Aliran oli di dalam saluran hidrolik bertekanan tinggi pada mesin berat dan alat konstruksi. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi, yang dimana aliran darah dalam pembuluh kapiler mikroskopis mengikuti pola laminar berkembang penuh. Beda selanjutnya yaitu interaksi fluida dengan benda, yang dimana ketika fluida mengalir melewati suatu benda, terjadi interaksi kompleks yang menghasilkan gaya-gaya aerodinamis dan hidrodinamis. Dua konsep kunci yang harus dipahami adalah lapisan batas serta gaya drag dan lift. Yang pertama yaitu ketebalan lapisan batas. Zona di dekat permukaan benda di mana kecepatan fluida dari nol atau kondisi no slip di permukaan hingga 99% kecepatan aliran bebas. Ketebalan meningkat sepanjang permukaan. Lapisan batas laminer menghasilkan gesekan lebih kecil dibanding turbulen, namun lebih rentan terhadap separasi aliran. Yang kedua yaitu drag dan lift. Drag yaitu gaya seret, yang dimana gaya yang berlawanan arah dengan gerakan benda melalui fluida terdiri dari drag gesek atau friction drag, dan drag di tekanan pressure per from drag yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar kendaraan. Yang kedua yaitu lift atau gaya angkat, yang dimana gaya tegak lurus arah gerakan dihasilkan oleh perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah airfoil, prinsip utama penerbangan pesawat. Selanjutnya yaitu mesin-mesin fluida. Mesin fluida adalah perangkat yang berinteraksi dengan fluida untuk mengubah energi, memindahkan fluida, dan mengatur aliran. Mesin ini menjadi tulang punggung industri energi, manufaktur, dan transportasi modern. Yang pertama yaitu mesin fluida kerja, yang mana power mesin menghasilkan energi mekanik dari energi fluida. Yang pertama yaitu turbin air atau hidroturbin, yang kedua turbin uap, steam turbin, turbin gas atau gas turbin, turbin angin atau wind turbin. Fluida bertekanan atau berkecepatan tinggi memutar rotor, menghasilkan kerja mekanik untuk pembangkit listrik atau propulsi. Yang kedua yaitu mesin fluida pemindah atau fluid moving machine, yang memberikan energi pada fluida. Yang pertama yaitu pompa atau kompresor, kipas atau boiler, dan fan industri. Energi mekanik dari motor penggerak ditransfer ke fluida untuk meningkatkan tekanan, kecepatan, dan atau elevasi aliran. Selanjutnya yaitu prinsip kerja mesin fluida, pompa, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi fluida sehingga meningkatkan tekanan dan kecepatan aliran. Yang pertama yaitu pompa pemindahan positif, mengeluarkan volume fluida tetap per siklus, mampu menghasilkan tekanan sangat tinggi. Contohnya itu pompa roda gigi, pompa piston, pompa diafragma. Yang kedua yaitu pompa dinamis atau sentrifugal, menggunakan impeller putar untuk memberikan energi kinetik pada fluida. Ideal untuk aliran volume besar dengan tekanan sedang, namun umum di industri. Yang kedua yaitu turbin, mengubah energi fluida atau tekanan kinetik potensial menjadi energi mekanik rotasi untuk pembangkit listrik atau propulsi. Yang pertama yaitu turbin Pelton, yang mana turbin impuls untuk tinggi besar dari 300 meter, air menumbuk bucket dan mengubah energi kinetik menjadi kerja. Yang kedua yaitu turbin gas. Gas hasil pembakaran bertekanan tinggi memutar suhu turbin, digunakan pada pembangkit listrik dan mesin pesawat jet. Selanjutnya itu aplikasi nyata dari industri hingga kehidupan sehari-hari.
Prinsip mekanika fluida tidak hanya teori, ia menggerakkan teknologi yang kita gunakan setiap hari dan dari rem mobil hingga sistem pendingin gedung pencakar langit. Yang pertama yaitu sistem hidrolik, yaitu berfungsi untuk yang dimana menggunakan cairan bertekanan atau biasanya oli untuk mentransmisikan daya dan gerakan. Ditemukan pada rem mobil, dongkrak, ekskavator, mesin press, dan sistem kendali pesawat terbang. Yang kedua yaitu sistem CFD atau Computer Fluid Dynamics. Memungkinkan analisis aliran kompleks secara numerik, krusial untuk desain aerodinamika kendaraan, optimasi ruang bakar mesin, dan efisiensi turbin angin. Yang ketiga yaitu sistem pneumatik, yang dimana menggunakan gas terkompresi atau udara untuk aktuasi mekanis. Banyak digunakan dalam otomatisasi industri, perkakas udara atau pneumatic tools, sistem pengeretaan kereta api, dan robotika. Yang terakhir yaitu desain aerodinamika. Pemahaman drag, lift, dan lapisan batas memungkinkan insinyur merancang kendaraan lebih efisien, bangunan tahan angin, dan sayap pesawat dengan performa optimal. Selanjutnya, terakhir yaitu masuklah ke kesimpulan, yang dimana kekuatan tak terlihat dan menggerakkan dunia. Yang dimana dari aliran mulus di dalam pipa kapiler hingga kekuatan turbin raksasa di bendungan fluida adalah elemen fundamental yang menggerakkan peradaban teknologi modern. Yang pertama yaitu fondasi yang kuat. Massa jenis, viskositas, tekanan, dan hukum Pascal adalah bahasa universal yang menjelaskan perilaku fluida dalam segala kondisi. Prinsip yang menghubungkan yaitu kontinuitas dan Bernoulli, menghubungkan konsep massa dan energi. Yang memungkinkan kita merancang sistem aliran yang efisien dan aman. Yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan, yang dimana pemahaman lapisan batas, direct lift, dan mesin fluida membuka jalan bagi inovasi dari kendaraan hemat energi hingga turbin bertenaga hingga turbin angin generasi baru. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.